Sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat erat kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya 5 dan sila berarti asas atau prinsip. Sehingga bila digabungkan artinya menjadi 5 sila. Pancasila merupakan hasil perundingan sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 oleh Panitia 9. Kelahiran Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato ini, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali diusulkan oleh Soekarno sebagai negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan suara bulat tanpa judul baru dan mendapat gelar lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Dilihat dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam kategori ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa tidak berasal dari luar, melainkan digali dari kekayaan budaya, rohani, dan moral masyarakat itu sendiri. Hakikat ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, Pancasila timbul dari hasil pemikiran masyarakat sebagai cerminan perilaku dari segala sisi kehidupan, bukan hanya milik kelompok atau golongan tertentu saja. Kedua, tidak bersifat memaksa serta tidak merampas hak yang dimiliki setiap warga negara, namun bersifat inklusif dan menginspirasi masyarakat agar menjalankan hidup dengan lebih bertanggung jawab. Ketiga, adanya rasa saling menghargai keberagaman budaya dan agama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Dan yang keempat, isi yang terkandung di dalam Pancasila operasional, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih bisa digali dan diterapkan ke dalam situasi yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan pada era globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang sudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, dan lain-lain. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Hal-hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Dengan tantangan Pancasila yang semakin berat, generasi bangsa diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Generasi bangsa dapat mempertahankan ideologi Pancasila dengan cara konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku saling menghargai sesama manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Sila Persatuan Indonesia tercermin dalam sikap gotong royong dan usaha untuk menciptakan kerukunan. Sedangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita amalkan misalnya dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Sementara itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban.